wal ja'tu dhahri ilaih, dan aku akan punggung raghbatan wa rahbatan ilaih, secara suka dan secara takut, cinta dan rasa takut kepadamu. La malja wa la manja minka ilaih, tidak ada tempat kembali, tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada keselamatan darimu kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, kami beriman pada kitabmu yang telah kau turunkan, wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Apabila ini kita ucapkan, kami berjanji, doa ini kita baca sebelum kita tidur. Fa innaka in mitta fi lailatika min hada al-fitrah, minta al-fitrah. Kalau kamu waktu ketiduran itu tidur terus tidak bangun-bangun lagi, maksudnya lanjut sampai ke alam lain, ya meninggal, maka kamu meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih. Maksudnya meninggal seakan-akan tanpa dosa. Wa in asbahta khairan, kalau kamu masih sempat bangun, kamu bangun dalam penuh kebaikan. Jadi ini adalah doa sebelum kita tidur yang biasa kita baca, ya Bismillahirrahmanirrahim, ya Bismillahirrahmanirrahim, itu singkatnya, minimal Bismillah yang kita baca. Tapi ini doa yang lebih komprehensif, lebih sempurna. Doanya cukup panjang ya. Kalau mau baca, mau hafal, lihat saja sama-sama kita punya buku Riyadhus Shalihin, ini hadis ke-80. Dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis ke-80 itu ada doa sebelum tidur. Jadi sunnahnya sebelum tidur itu bukan, ya sebaiknya kita berwudu. Ya. Karena ada beberapa yang malaikat doakan, yaitu orang yang berwudu sebelum tidur, orang yang rutin bersedekah, orang yang rajin menghadiri majelis ta'lim, majelis zikir, majelis ilmu, orang yang rajin baca Quran, semua itu orang yang didoakan oleh malaikat. Ya. Jadi termasuk bersuci sebelum tidur. Jadi jangan kita tidur tidak dalam keadaan suci. Jadi kalau umpamanya kita sudah berwudu lantas kita ke tempat tidur batal, ya sudah. Kan kita ada yang bertanya, untuk apa tidur, untuk apa berwudu sementara kita mau tidur? Ya, memang begitulah sunnahnya. Rasulullah SAW menganjurkan seperti itu. Ya, kita baca-baca Quran sedikit, zikir, syukur-syukur kalau bisa salat sunat tahiyatul dulu atau sunat tobat sebelum tidur. Ya, banyak sekali ajaran-ajaran atau sunnah-sunnah sebelum kita tidur. Nah, sekarang umat Islam ini ya tidak peduli lagi seperti itu, begitu ngantuk langsung tidur, tidak ada wudu, tidak ada zikir-zikir. Bahkan naudzubillah min dzalik, tidak sedikit umat Islam menjadikan musik sebagai pengantar tidurnya. Naudzubillah. Ya, musik ini musibah juga bagi umat Islam yang terlalu suka musik. Tidak akan berkumpul dalam satu hati cinta musik, cinta Quran. Susah itu. Ya. Usahakanlah kita jauhkan musik, jangan dengar musik lagi, dengarkan Al-Quran saja. Jadi orang yang membaca doa ini, ya kami berserah diri padamu, kami bertawakal kepadamu, kami menyerahkan hubung kepadamu, kami menyerahkan urusan kepadamu. Kalau kita meninggal dalam keadaan tidur, tidak bangun-bangun lagi, maka kita meninggal dalam keadaan ya, seperti anak yang baru lahir, ala fitrah. Bukan main itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kan orang kan kalau mati itu Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi orang tidur itu ya tidur itu saudaranya mati. Cuma yang hidup itu dikembalikan rohnya, yang tidak hidup lagi Allah sudah tahan. Jadi itu dalam surah Al-Zumar kalau tidak salah, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah menahan jiwanya, ruhnya orang yang sudah tidak kembali lagi. Maksudnya orang yang sudah tidur tidak bangun-bangun lagi, Allah sudah
tahan. Yang Allah masih panjangkan umurnya, dikembalikan ruhnya. Jadi orang dalam keadaan tidur itu Pak tidak sadar ya. Kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu penjelasannya. Hadis at-tawakkul Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Usahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inda naumi." Ini wasiat Rasulullah SAW, pesan Rasulullah SAW kepada kita umatnya, kalau kita mau tidur, bacalah doa itu. Ya Allah, inni aslamtu wajhi ilaika wajhtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wajhtu uzri ilaika. Panjang doanya ya, sebaiknya dihafal ini. Alladzi tadammun tafridul insan. Ini doa ini mencakup adalah penyerahan total urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya, ikatan manusia hamba dengan penciptanya. Jadi kita berdoa itu bukan karena sekedar untuk kepada Allah, tapi memang itu adalah perintah. Ya. Jadi jangan sampai ada yang bertanya kenapa ini hidup tidak berubah-ubah. Kita sudah berdoa, sudah banyak doa, sudah setiap kali kita sholat, kehidupan masih begitu. Hubungan manusia dengan Allah itu ya adalah hubungan hamba dengan penciptanya, hamba dengan tuannya, bukan hubungan seperti bawahan dengan atasan. Ya. Kalau kita kerjakan kewajiban, kita dapat hak. Kita sudah kerja, kita dapat gaji. Seakan-akan kalau kita sudah beribadah, sudah berdoa, sudah berhak mendapatkan apapun yang kita inginkan. Tidak seperti itu. Karena ya, kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang ataukah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya. Bahkan tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Dalam hadis Sahih Bukhari itu disebutkan, la yadkhulul jannah la yadkhulur rajulun al-jannata bi'amalihi. Tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah wala ana illa yataghammadallahu bi rahmatih. Saya pun tidak masuk surga karena amalku, kata Nabi. Padahal siapa yang melakukan amalnya Nabi? Baca Qurannya bacaan terbaik, sholatnya sholat terbaik, zikirnya zikir terbaik, semua ibadah terbaik. Namun Nabi pun tidak masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti diceritakan dalam hadis yang lain bahwa ada orang yang beribadah sepanjang hidupnya, beribadah kuat sekali ibadahnya. Waktu dia meninggal, ya Allah perintahkan masukkan orang itu ke surga dengan rahmat. Dia bilang, ya Allah masukkanlah ke surga karena amalku. Tidak, kamu masuk surga karena rahmat, karena amalmu. Dihitunglah ternyata amal yang dikerjakan ratusan tahun itu zaman dahulu, bukan zaman Rasulullah, zaman dahulu sebelum Nabi diceritakan, ditimbang satu matanya saja ditimbang lebih berat itu nikmat mata daripada satu ibadah. Bayangkan itu kalau satu mata saja, bagaimana dengan organ tubuh yang lain. Itu siapa Pak Dahlan kan pernah masuk di samping dia punya usus. Jadi ceritakan usus itu kan kira-kira panjangnya apa itu? Bukan usus apa itu? 12 jari ya, yang 200 km rupanya panjangnya. Jintal itu manusia itu ada 200 km panjangnya. Ini itu harganya kalau menurut medis ya 1 meter itu 1 miliar. 1 miliar harganya 1 meter. Setengah meter ya 500 juta. Jadi 1 meter itu 1 miliar. Jadi kalau 200 km 200 ribu kali 200 triliun Pak harganya tuh kita punya usus dalam tubuh. Jadi satu tubuh saja manusia ini sudah bisa bayar utang Indonesia sebenarnya. Kalau mau dirupiahkan, begitu mahalnya ini kita punya tubuh ini. Begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Sementara kita kadang-kadang masih malas
malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan bahwa anna Nabi amar ayat tanya ala jami'il aiman. Ya, disunnahkan kalau kita tidur di atas sisi kanan. Rupanya menghadap kiblat, ya kepala di sana, kaki di sini, baru baring kanan menghadap kiblat, kanan lambung kanan di bawah, kiri di atas. Jadi kita menghadap ke barat. Ya, begitu sunnahnya tidur. Ya, kalau balik-balik ya biasalah, tapi waktu tidurnya, awal tidurnya itu usahakanlah menghadap ke barat, menghadap ke kiblat di atas lambung kanan. Lianna dzalika wal afdal, itu lebih afdal, itu adalah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakara al-atibau anna an-nawm 'ala jambil ayman afdalu lil badan. Sungguh para ahli kesehatan menyatakan bahwa tidur di atas lambung kanan seperti yang dianjurkan oleh Nabi itu lebih afdal. Wa sahhu minan nawmi 'ala jambil aysar, dan lebih sehat untuk kesehatan daripada tidur di atas lambung kiri. Dan juga dikatakan bahwa orang yang tidur di atas lambung kanannya balik-balik menghadap ke kiblat itu lebih gampang bangun daripada tidur di atas kiri. Ya. Jadi kenapa orang kadang-kadang susah bangun? Ya, salah satu sebabnya kata ulama dan karena tidur tidak menjalankan sunnah Nabi. Ya, tidur tidak baca doa, tidak berzikir. Kan kalau kita salat subuh itu biasa dengarkan as-salatu khairum minan naum. Ya, salat lebih baik daripada tidur. Kenapa salat dibandingkan dengan tidur? Itu kan tidak apple to apple. Seandainya salat lebih baik daripada puasa, salat lebih baik daripada sedekah, salat lebih baik daripada baca Quran. Oke, tapi ini kok salat dibandingkan dengan tidur? Yang jauh sekali, sangat jauh perbedaan antara salat dengan tidur. Maksudnya di sini tidur yang penuh dengan sunnah, ya tidur yang orang yang tidur dalam keadaan penuh dengan sunnah, tidur dalam keadaan berwudu, berzikir, berdoa, membersihkan tempat tidur, tidur di atas lambung kanan, itu kan penuh dengan sunnah ketika tidurnya. Tidur dalam keadaan ibadah, tidurnya adalah ibadah. Itu pun tidak ada apa-apanya dibanding dengan sholat. Jadi as-salatu khairun minan naum itu bukan sekedar tidur di situ disebutkan kata ulama, tetapi tidur yang penuh dengan sunnah. Karena kalau sekedar tidur ya hewan juga tidur, orang kafir juga tidur, semua manusia ini tidur, makhluk hidup tidur. Tetapi apa yang membedakan tidurnya umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat yang lain? Tidurnya umat Islam itu adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping kita tidur dapat kesehatan, dapat istirahat, juga dapat kebaikan. Ya, jalan terus itu kebaikan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidur dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kelebihan kita sebagai orang beriman. Karena seluruh aktivitas kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang coba kebiasaan-kebiasaan itu sebelum tidur, HP dulu diurus, bukan zikir. Masih sempat-sempatnya urus HP-nya, urus macam-macam, bukan zikir yang dilakukan sebelum tidur. Bikhilafin nomor jambil aiman. Kalau orang tidur di atas lambung kanan maka dia akan lebih cepat tidur dan lebih terjaga. Karena orang tidur di atas lambung kiri katanya lebih lupa kepada Allah dan lebih nyenyak tidurnya sehingga susah bangun. Wa fi hadzal hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ayyaj'alani akhir ma yaqul ma anna hunaka dzikran wa dzikaran inda naumi tafulu bil hadits. Dalam hadis ini diberikan pelajaran bahwa inilah ucapan yang terbaik yang diucapkan sebelum tidur. Ya. Meskipun di sana banyak ucapan-ucapan yang lain, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir. Sebaiknya ya kalau tidak bisa baca ini semuanya, ya minimal baca tasbih, baca takbir, baca ayatul kursi, baca tribul, dan nas. Dititipkan seluruh, dititipkan ke tangan, waktu usap seluruh tubuh. Begitulah sunnahnya.
Jadi minimal yang kita baca sebelum tidur itu ya penjelasannya Syekh ini kita baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditutup dengan takbir 34 kali. Atau boleh dia takbir 33 kali ditutup dengan la ilaha illallah untuk keselamatan. Seperti bacaan sesudah kita sholat. Hada في الذكر من الذكر لكن حديث البراء رضي الله عنه يدل على أن ما أوصى رسول الله أي آخر ما يقول. Itu adalah secara umum, tetapi hadis ini menunjukkan kekhususan doa khusus yang disampaikan oleh Nabi apabila sebelum kita ke pembaringan. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa rasulika alladzi arsalta. Jadi ini pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kami sebelum tidur ini menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Ya, kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah kita tidur, apakah kita masih bangun. Ya. Tidak boleh manusia ini menyangka selalu dirinya aman. Ya. Selalu harus kita merasa bahwa kita ini tidak lama lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya selalu mengingat kematian, mengingat. Makanya dianjurkan ya baca doa sebelum tidur. Sebab kenapa ini dibilang Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis dikatakan orang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Kebiasaannya baca Quran, diharapkan meninggal dalam keadaan baca Quran. Kebiasaannya zikir akan meninggal dalam keadaan berzikir. Kebiasaannya dengar musik, ya, insya Allah akan meninggal dalam keadaan dengar musik. Bahkan ada orang meninggal dalam keadaan sementara berjoget di panggung, ya berubah. Jadi biasakanlah yang baik supaya kita akan meninggal dalam kebaikan. Dan orang yang terbiasa dalam kebaikan itu, kalau dia berhalangan maka tetap jalan kebaikannya. Seperti terbiasa dia sholat berjamaah, tiba-tiba saat sakit tidak sholat berjamaah lagi, maka dia sholat di rumah tetap dihitung berjamaah. Jadi kalau semuanya kita waktu sehat Pak, sholat berjamaah terus menerus, tiba-tiba stroke 1 tahun tidak bisa bangun-bangun, selama 1 tahun kita tetap dihitung berjamaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hadisnya sahih. Orang yang menjaga kebiasaan baiknya sewaktu sehat, lalu tiba-tiba sakit, maka Allah akan berikan dia bonus atas kebiasaannya waktu dia masih sehat. Ya. Semua kebaikan-kebaikan, kebiasaan baca Quran, kebiasaan bersedekah setiap subuh, sedekah subuh, meskipun Rp1.000, Rp2.000, jangan diremehkan kebaikan itu. Ya. Tiba-tiba suatu hari tidak punya duit sama sekali, ya ada halangan sehingga dia tidak bersedekah, maka Allah tetap akan catat dia bersedekah setiap hari. Itu keutamaan, kelebihan orang yang menjaga kebiasaan-kebiasaan amal solehnya waktu dia masih lapar, waktu dia masih sehat. Wasyahid fa idza qala wa rasulika alladhi arsalta. Sekarang ini timbul pertanyaan, kenapa dalam hadis ini disebutkan Nabi bukan Rasulika? Rabbatan ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta. Kami beriman kepadamu dengan kitab yang kamu turunkan, wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dengan nabimu yang telah kamu utus. Ada yang bertanya kenapa di situ bukan Rasulika tapi disebut Nabi, bukan Rasul yang disebut di situ. Dijelaskan bahwa fa inna dalalata ala taqdi ala nubuwati min babi dalalati iltizam. Karena menyebutkan Nabi itu min babi iltizam, bahwa istiqomahnya dia dengan sunnah dan menyebutkan Nabi. Karena kalau Rasul itu banyak, ya. Fa innahu yadullu ala nubuwati dalalatan mutabaqah. Ma'lumun anna dalalatan mutabaqah aqwa min dalalatil iltizam. Karena kalau Rasul, ya, dianggap banyak yang lain termasuk malaikat juga Rasul, tapi kalau menyebutkan Nabi
dia dianggap masih lebih dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Artinya secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kepada Rasul, ya masih bersifat umum. Maka dikhususkan kepada Nabi, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Asyahid min hadal hadis qulu wa fawwadtu amri ilaik. Jadi kenapa hadis ini masuk dalam bab al-yakin wa tawakkul? Dalilnya adalah wa fawwadtu amri ilaik. Kami serahkan segala urusan kepadamu. La malja wa la manja minka ilaik. Tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat keselamatan darimu kecuali kepadamu. Wa inna min tawakkul. Menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada manusia mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuasaannya, mengandalkan kehebatannya, kepintarannya. Jangan sekali-kali. Bahkan menganggap diri lebih baik daripada orang lain juga tidak boleh. Karena wala tuzakku anfusakum walillahi yuzakki man yasha. Jangan kamu menganggap dirimu bersih, jangan kamu menganggap dirimu, ya, karena disitulah kadang-kadang syaitan menggoda kita. Kalau kita rajin sholat, rajin baca Quran, kita selalu menghibur kita, alhamdulillah kita ini lebih baik daripada. Sebaik apapun kita tetap menganggap diri kita masih kurang. Itu lebih baik daripada menganggap diri kita ini bersih, dan itu dilarang dalam agama. Tidak boleh memuji diri. Bersyukur saja, syukuri atas nikmat Allah memberikan kita karunia bisa beribadah, bisa menjalankan agama ini dengan baik. Karena ke sunnah ini, bapak-bapak dan ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berat menjalankan sunnah di akhir zaman seperti sekarang ini berat. Ya. Bahkan dalam hadis disebutkan al-mutamassiku bi sunnati kal qabid al-jamal. Orang yang memegang sunnah di akhir zaman seperti memegang bara api. Jangankan orang-orang umum, kadang-kadang banyak pemuka-pemuka agama juga melakukan seperti kadang-kadang pesta di hotel, makan berdiri, campur baur lagu perempuan, ya, ada musik-musiknya. Kadang-kadang ini kita tidak sadar bahwa itu adalah pelanggaran. Kalau kita mau menghidupkan sunnah betul-betul, terpisah laki perempuan, tidak ada suara-suara musik, makan dulu, bahkan sedapat mungkin kalau ya makan pakai tangan tidak pakai sendok, mungkin ini aneh, tetapi begitulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat sekali waktunya, ya, sampai begitu penjelasannya hadis ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, kita buka sampai waktu isyraq. Siapa yang sholat duduk di tempatnya berzikir sesudah sholat subuh, lalu sholat sunat 2 rakaat sholat isyraq, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Ini hajinya orang miskin, umrahnya orang miskin yang tidak punya uang untuk umrah, tiap hari bisa umrah. Cukup duduk di masjid zikir, baca Quran atau majelis seperti ini sampai ke syuruk, kita sholat sunat 2 rakaat, kita akan mendapatkan kebaikan pahala haji dan umrah. Kalau sekedar pahala yang kita mendapatkan, kalau saya pergi ke Mekah, cukup di masjid saja berzikir sesudah sholat subuh, duduk-duduk sampai terbit waktu isyraq. Wallahu a'lam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan dari hadis yang disampaikan oleh Ustaz. Ini mengenai fenomena saat ini, Ustaz, di mana singgung tadi terkait dengan akhir zaman. Ya, bahwasanya fitnah-fitnah akhir zaman ini semakin menunjukkan tanda-tandanya. Ya. Jadi ada beberapa yang disyaratkan oleh Nabi yang menunjukkan betapa bahwa kita ini rasa-rasanya memang sudah dekat dengan akhir zaman.
Nah, eh, bagaimana kiatnya Ustaz? Karena katanya di akhir zaman itu juga adalah sulitnya membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ya. Kadang ada yang secara sampulnya, bungkusnya dia ini adalah seakan-akan seperti orang yang membawa kebenaran, tetapi kemudian ternyata dalamnya adalah kebatilan. Dan sebaliknya. Nah, kira-kira apa yang kita butuhkan untuk bisa betul-betul mengetahui mana yang hak dan mana yang batil? Saya kira itu ya. Dalam hadis disebutkan bahwa fitnah itu ya di dalam Al-Quran dia sudah ada. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutilah fitnah. Ya, apa itu fitnah? Ya, fitnah itu secara umum artinya ujian. Jadi, fitnah adalah ujian. Dan ya banyak artinya fitnah. Fitnah juga bisa berarti tuduhan. Ya, fitnah juga berarti musibah dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam salah satu hadis disebutkan takutilah sabiqu bil amali salih qabla an takuna fitnah. Kalau kita lihat ya usahakanlah perbanyak amal saleh sebelum terjadi fitnah besar. Kalau fitnah besar itu sudah terjadi, maka kadang itu sudah seperti gelap gulita. Ya. Kalau kita lihat seperti malam tidak ada lagi kebaikan. Bahkan ya kadang-kadang ya seperti yang antum bilang bahwa kebaikan pun bisa berkedok, ya keburukan pun berkedok kebaikan. Ya. Banyak sekali sekarang orang ya agama itu kan sebenarnya untuk diperjuangkan, diamalkan, didakwakan dan seterusnya. Tapi banyak orang menjadikan agama ini sebagai komoditi, ya mengurus agama tapi tujuannya dunia. Ya. Pendidikan Islam, ya membangun sekolah Islam, cover Islam, bank syariah, semua bahkan bikin ada bikin panti asuhan. Kelihatannya bagus tapi tujuannya itu adalah untuk kepentingan dunia. Itu bagian dari fitnah. Jadi salah satu ulama menjelaskan salah satu untuk membedakan mana yang baik dan mana bukan ya istafti qalbah, tanya hati nurani. Karena hati itu kan tidak pernah mengingkari yang baik, selalu yang buruk saja diingkari. Jadi kalau umpamanya kita ini bukan ulama, bukan orang ahli, tidak tahu hukum, tanya dulu hati nurani. Kalau hati ini menerima, maka insya Allah itu kebaikan. Karena hati ini ya yang penting hatinya tidak apa istilahnya, tidak diisi dengan dunia. Karena kalau hati diisi dengan dunia ya hatinya juga tidak bisa memberikan fatwa yang benar. Makanya hilangkan itu cinta dunia dalam hati. Kalau ada mobilnya bapak, parkirnya di garasi saya, jangan juga diparkir di hati. Karena banyak orang hartanya diparkir juga di hati. Ya. Di pikirannya hatinya terus sehingga hatinya tidak bersih lagi. Seperti ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi SAW ke Yaman untuk berdakwah, lalu ditanya bagaimana kalau ada persoalan yang kamu tidak tahu. Istahti qalbah, tanya fatwa pada hatimu. Ya. Kalau hati kita ini bersih, ya insya Allah tidak akan mengeluarkan pendapat atau fatwa yang menyesatkan. Tapi kalau hati kita ini kotor, ya isinya ya selalu maksiat, menyanyi terus, tidak pernah mengaji, selalu bergibah, selalu keburukan setiap hari dikerjakan, tidak pernah istighfar, tidak pernah bertobat. Ya bagaimana bisa hati dijadikan sebagai patokan? Hati yang kotor seperti itu. Karena sekarang ini kemunafikan, Pak, kalau di zaman Rasulullah munafik itu sembunyi-sembunyi, tidak ketahuan bahwa itu orang munafik. Cuma Nabi yang tahu bahwa ini munafik, ini bukan munafik. Karena berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tidak tahu bahwa ini orang munafik. Makanya Umar minta kepada Nabi, tunjukkan saya mana lehernya itu orang-orang munafik. Saya tebas satu persatu ya Rasulullah. Rasulullah bilang tidak mungkin itu kita lakukan. Karena kalau itu kita lakukan akan terjadi fitnah bahwa Muhammad membunuh temannya sendiri.
Kan orang munafik ini kan penampilannya Islamnya luar biasa sekali. Tapi sekarang Pak, orang munafik ini sudah terang-terangan memperlihatkan bahwa dirinya munafik. Terang-terangan dirinya memperlihatkan bahwa dia tidak mendukung Islam. Ya. Jangankan, ya, bahkan kalau kita bawa perda syariat ke kita bawa ke DPR itu, ya, tidak semua orang Islam itu setuju perda syariat, Pak. Ada orang Islam yang tidak setuju perda syariat ditegakkan. Ada orang Islam tidak setuju orang ajaran Islam ini. Kita katakan bagaimana pendapatmu tentang syariat Islam? Ya, syariat Islam itu terlalu keras, yang begini saja, yang aman-aman saja seperti ini. Masa syariat Islam membandingkan dengan buatan manusia? Tidak mungkin lah. Manusia ini serba terbatas, bagaimana bisa membuat hukum yang sempurna? Jadi jangan sekali-kali kita mencoba-coba membandingkan hukum Allah dengan hukum manusia, tidak boleh. Adanya membandingkannya saja itu sudah tidak pantas, apalagi kalau Anda menganggap buatan manusia ini lebih baik, hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, al-istiqamah bis sunnati khairun min al-intisad bis sunnati khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Sedikit tapi sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi bid'ah. Sedikit amalnya tapi sesuai dengan tuntunan itu lebih baik daripada banyak sekali amalnya tapi amalnya bid'ah semua. Wah, alhamdulillah sekali. Kalau bid'ah ini kan lebih besar dosanya daripada maksiat yang lain. Kalau beranak bin Muhammad, dosanya cuma dia dan dia saja yang menanggung. Tapi kalau bid'ah bisa menjadi panutan yang lain. Apalagi kalau yang melakukan bid'ah adalah ahli ilmi yang ditemukan, ya, tokoh yang diagungkan melakukan bid'ah, ya, itu naudzubillah. Jadi untuk memisahkan itu singkatnya, ya, istiqomah, tanya hati nuranimu. Dan kalau sebelum terjadi fitnah, kalau kau bisa kerjakan di siang hari, jangan tunda ke malam hari. Bisa kerjakan di malam hari, jangan tunda ke besok hari. Kalau bisa baca Quran sekarang, baca memang, jangan bila nanti ada longgar-longgar. Harus dipaksakan, Pak, itu kebaikan. Salat tahajud itu berat, tapi kalau kita biasakan insya Allah akan mudah. Sunnah puasa Senin Kamis biasakan, paksakan. Harus dipaksakan, jangan bilangnya susah. Tidak ada itu yang dikerjakan. Kalau bilang selalu alasannya susah. Ya, dipaksa memang dulu awalnya, ya insya Allah lama-lama menjadi kebiasaan. Kita ini tidak sholat tahajud, tidak sholat duha, tidak puasa Senin Kamis, tidak baca Quran. Apa yang kita andalkan amalan kita di akhirat nanti? Imam Ahmad 300 rakaat salat sunatnya setiap hari. Ini Imam Ahmad ini luar biasa. Beliau Utsman bin Affan 10 juz baca Al-Qurannya setiap hari. Hasan Al-Basri tidak pernah masuk, tidak pernah ketinggalan, tidak pernah melihat punggung lain selain punggung Imam selama 40 tahun. Bukan 40 salat, bukan 40 hari. Jadi orang-orang dulu, Pak, itu sangat menjaga dia punya ibadah, bukan karena dia takut betapa beratnya pertanggungjawabannya di akhirat nanti urusan. Nah kita ini, luar biasa malasnya kita ini. Sudah azan dikumandangkan masih malas-malas, tidak menjaga sholat rawatib. Minimal lah 50 rakaat setiap hari, 17 rakaat sholat waktu, tambah 13 tahajud, 30, 12 salat rawatib, salat sunat sebelum duhur, 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, itu 12 rakaat. Ya, tambah dalam 4 rakaat salat duha 50 rakaat. Usahakan kita istiqomah seperti itu. Yang mungkin pertama masih berat, dibiasakan. Ya. Lele bulu, terlele dia biasanya. Ya, kalau terbiasa melakukan kebiasaan yang baik, ya, biasakan wudu sebelum sholat, sebelum tidur, biasakan baca Quran 1 juz setiap hari. Dibiasakan, dipaksakan maksudnya, jangan karena kita hidup ini untuk ibadah, bukan sisa-sisa waktu. Usahakanlah yang lain itu sisa-sisa waktu, tapi untuk ibadah ini harus dimaksimalkan. Wallahu a'lam. Ustaz mau bertanya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kesempurnaan sholat, Ustaz, biasa kan Imam Al-Bani sudah mengingatkan. Tapi terkadang apalagi bentuk safnya kita menyesuaikan sejadah dengan sejadah. Bagaimana keutamaannya untuk menyempurnakan sholat kita? Terus yang kedua, Ustaz, bagaimana kalau sholat sunnah bagian misalnya setelah sholat fardunya batal wudhu, terus kita agak jarak gitu waktunya baru kita tunaikan. Apakah bisa begitu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Maksudnya waktu sholat sunnahnya sudah tidak ada. Waktu itu mana seperti kedua? Misalnya kalau sudah sholat wajib, Ya. bagiannya kita makan, tapi karena batal wudhu, kita agak ada jarak waktunya, Ustaz. Ya. Misalnya tidak langsung diselesaikan, dikerjakan. Apakah bisa begitu, Ustaz? Terima kasih. Jadi pertama dulu sholat sempurnanya sholat berjamaah itu sholat rapat, ya. Kan biasanya kita kalau idealnya sih sebenarnya kaki kita bersentuhan dengan kaki itu tetangga, ya. Kaki kanan saya bersentuhan dengan kaki kirinya di samping kanan saya. Itu idealnya, tapi mungkin kita masih risih, ya. Tidak apalah tidak bersentuhan, tapi jangan jauh sekali jaraknya, apalagi sejadah jadi patokan. Itu tidak boleh. Minimal lengan bersentuhan, ataukah pundak bersentuhan. Jangan ada jeda di situ, jangan ada. Biasanya kan kalau kita lihat orang-orang di masyarakat umum sudah sejadahnya jadi nggak boleh. Seakan-akan sejadah itu wilayah kekuasaannya. Nah itu sejadah, 2 sejadah bisa untuk 3 orang. Ya, itu harus dibiasakan. Itu sholat harus rapat, serapat mungkin lebih bagus. Karena kalau tidak rapat, setan tidak ada. Setan akan masuk mengisi yang kosong, baik laki-laki maupun perempuan. Dan sebaiknya saf pertama laki-laki dan seburuk adalah yang di belakang. Begitu sebenarnya perempuan, saf yang terbaik adalah yang paling belakang, saf yang buruk yang terdepan. Jadi sholat berjamaah itu harus rapat, kesempurnaan. Yang penting kita sudah berusaha. Kalau kita arahkan tarik saudara kita dia tidak mau, ya terserahlah. Yang penting kita sudah berusaha. Nah, terus sholat sunat itu ya bahkan dalam hadis dikatakan afdhalus sholatul rajuli sholatu fi baiti illa al-maktubah. Sebaik-baik sholat itu sholat dikerjakan di rumah kecuali sholat wajib. Jadi sholat sunat itu afdalnya di rumah. Apakah sholat tahajud, sholat duha, semua sholat sunnah itu afdalnya di rumah. Bahkan ulama mengatakan sholat rawatib pun kecuali rawatib, ada menganggap lebih afdal di masjid, ada lebih afdal di rumah. Tapi kalau kita pakai dari umum, ya tetap lebih afdal di rumah. Cuma kan kadang-kadang kalau kita punya sholat sebelum zuhur terlambat masuk, jadi kita lebih sholat di masjid untuk menjaga. Dan sekaligus juga kita perbanyak niatnya. Jadi kita ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah qabliyah zuhur, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah. Jadi 10 niatnya 10 kebaikan yang dia dapatkan. Ya, jadi cuma 2 rakaat yang dikerjakan, tapi niatnya banyak, ya akan tercover semua. Yang penting semuanya sunnah, jangan ada wajib. Ya, sama dengan puasa putih jatuh pada hari Senin, niat puasa putih juga, puasa hari Senin juga. Ya itu bisa kata ulama karena dua-duanya sunnah. Yang tidak boleh itu satu puasa nazar atau satu puasa ganti. Dia niatkan dia puasa Senin juga, dia puasa ganti juga. Tidak boleh karena satu wajib satu sunnah. Terus kalau banyak kita selesai sholat atas batal wudu, ya berwudu lagi. Ya niatnya langsung 2, niat wudu dan niat ba'diyah. Karena waktunya kan yang penting, bahkan pulang ke rumah biasanya sesudahnya tidak ada masalah. Yang penting ba'diyah. Yang penting niatnya bahwa sunnah ba'diyah, supaya kita istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita biasakan ya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Ya, asar tidak ada sesudah asar. Sebelum asar bukan sunnah rawatib namanya, tapi sunnah muakkad, sunnah mutlak. Ya. Sesudah salat subuh dan sesudah salat asar tidak ada salat sunnahnya. Ya, ulama mengatakan karena ada zikir pagi petang diganti dengan zikir. Ada azkar sabah, azkar masa. Jadi kalau batal wudunya sesudah salat, ya berwudu lagi supaya lebih bagus lagi. Kalau berwudu niatnya langsung buat sunnah wudu, sunnah ba'diyah. Jadi perbesarlah niat itu karena niat akan menentukan
kebaikan kita. Jadi kita di sini ada mungkin 30 orang datang ke masjid, pulang berbeda-beda membawa pahalanya karena berbeda datangnya ke masjid. Ada yang ke masjid hanya untuk salat subuh, pulang hanya bawa pahala salat subuh. Tapi kalau kita ke masjid niat salat subuh, niat silaturahim, niat menghidupkan sunnah, niat mensiarkan Islam, 10 niat dia bawa ke masjid, 10 pahala dia bawa pulang ke rumah. Jadi perbanyaklah niat, perbesarlah niat, karena niat ini yang menentukan sekali kita punya ibadah. Apa yang memasukkan orang penghafal Quran yang memasukkan neraka karena niatnya salah. Orang yang pertama masuk neraka di akhirat itu penghafal Quran, orang yang mati syahid dan orang yang paling dermawan. Tidak ada di atasnya orang yang mati syahid, tapi kenapa tetap dia masuk neraka? Karena salah dalam niatnya yang salah. Niatnya berjihad bukan lillahi ta'ala, tapi niat untuk mendapatkan rampasan perang atau mendapatkan gelar pahlawan. Alhamdulillah. Jadi amalan besar sangat menjadi pidana nilainya karena niatnya kecil, apalagi amalan kecilnya. Jadi amalan kecil bisa menjadi besar karena niatnya besar. Jadi perbesarlah niat itu supaya kita mendapatkan kebaikan yang maksimal. Wallahu a'lam. Masih ada? Satu lagi terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tadi sunat tidur Ustaz. Saya bertanya, itu kalau sudah tidur sebenarnya itu rohnya kemana itu rohnya itu? Yang kedua saya bertanya antara nyawa dan roh, apa bedanya Ustaz itu? Terima kasih. Kalau orang tidur, ruhnya itu, ya, roh nyawa kita kan sama saja. Ruh nyawa sama, dan itu ruh dan nyawa tidak mengenal usia. Jadi yang tua dan muda dan tua itu hanya fisik dan raga. Tapi kalau roh itu tidak ada istilah tua dan tidak ada istilah muda. Orang yang muda, orang yang tua sama. Nabi sendiri tidak tahu apa itu ruh. Tidak ada yang bisa mendeteksi ruh. Ya, dan kita ini manusia ini bersih karena masih ada ruh. Kalau tidak ada ruh, tidak ada nyawa. Semua kita punya badan ini baru beberapa jam saja sudah berbau. Jadi ruh ini yang pengawet tubuh. Nah, jadi kalau orang tidur ditahan ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak sampai ajalnya di situ, tidak dikembalikan lagi. Allah yang tampal anfusahinan mutiha, walati lam tamut fi manamiha. Di dalam surah Zumar itu Allah menahan rohnya orang yang tidur dan kembalikan orang yang masih hidup. Jadi ada orang yang tidur tidak mau membangun lagi ya, karena rohnya sudah dicabut. Dan makanya sebelum tidur ya dianjurkan, karena jangan sampai di situ di tidur terakhirnya tidak mau membangun lagi. Tapi kalau dia baca doa ini sebelum tidur, dia berzikir, dia berwudu, maka dia dalam keadaan tidur dan meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan dia mengampuni semua dosanya. Nama al-fitrah, ya. Orang yang meninggal dalam keadaan kita seperti anak yang baru lahir, tidak ada dosanya. Masya Allah, luar biasa itu. Nah, jangan diremehkan ini karena ini anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, roh dengan nyawa saya tidak tahu apa bedanya karena kita tidak ada siapa pun tidak bisa menjelaskan. Nabi sendiri selalu nakal ruh min amri rabbi. Mereka bertanya padamu tentang ruh, bagaimana ruh itu? Katakanlah ruh adalah urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Yang jelas ruhnya orang beriman dengan ruhnya orang kafir, orang nakal itu berbeda. Kalau ketika diangkat ke langit waktu meninggal, maka malaikat yang menyambut ruhnya orang beriman akan tersenyum tersipu-sipu, sementara ruhnya orang-orang yang zalim, yang banyak bermaksiat akan diejek oleh malaikat. Siapa yang musuh sekali, jeli sekali. Ya. Kalau kita mati, watak orang kita sama, orang yang cantik, orang yang jelek, orang beriman, orang kafir sama, tapi yang membedakan itu ruhnya. Ruhnya fisik ini jangan kita tertipu dengan fisik. Ya, orang yang gagah, orang yang sehat, orang yang sakit sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada bedanya, sama sekali tidak ada bedanya. Mau putih, mau hitam, mau besar, mau kecil, mau sehat, mau sakit. Yang membedakan itu adalah hati dan ruhnya. Apabila dia beriman, maka dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ada tadi satu terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin tanyakan Ustaz, saya ini sebagai perempuan biasanya kan ke dalam haid, apakah dihitung suci kalau kita berwudu sebelum tidur? Tapi kita ke dalam haid, apakah dihitung bersih? Tapi kan kita belum dalam keadaan haid kan kotor, jadi bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Ya, kalau kembali kepada hadis di sini bersifat umum hadis siapapun. Dia tidak batasi orang yang haid dan yang tidak haid. Jadi tetap kita berwudu saja, ikuti sunnah. Kalau sebelum tetap baca doa. Jadi jangan bilang kalau orang sudah haid tidak perlu dibaca Quran, tidak perlu tetap dia bisa baca Quran, dia bisa berdoa, dia bisa berzikir. Yang tidak bisa itu cuma salat dan puasa, menyentuh mushaf umpamanya. Tapi aktivitas-aktivitas ibadah yang lain tetap dia bisa lakukan. Ya. Makanya perempuan kalau haid ya, dia harus apa istilahnya banyak berzikir karena kurang. Kenapa perempuan itu dianggap kurang akalnya? Karena dua saksinya perempuan, satu laki-laki. Kenapa dianggap kurang agamanya? Karena ada waktunya tidak sholat perempuan itu, maka kurang agamanya. Makanya dia dianggap lemah akal, lemah agama. Nah, makanya ya al-rijalu qawwamuna 'ala nisa atau nama salah satu yang menyebabkan laki-laki itu memimpin perempuan karena akalnya laki-laki lebih banyak dan agamanya lebih banyak. Ya, agamanya lebih banyak karena laki-laki tidak ada halangannya, tidak ada haidnya, tidak pernah dia berhalangan. Perempuan ada waktunya tidak sholat. Nah, makanya laki-laki memimpin perempuan karena itu alasannya. Laki-laki diberikan kelebihan yang tidak diberikan pada perempuan. Cuma karena sekarang akhir zaman ya biar perempuan juga memimpin, jangan memimpin rumah tangga, memimpin negara juga perempuan sudah mau. Nah, pada dalam hadis dikatakan layu tidak walat imratin tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Bagaimana hebatnya perempuan tetap tidak pantas dia memimpin laki-laki kalau masih ada laki-laki di tempat itu. Jadi, tapi jangan sampai Anda menganggap bahwa ini tendensius, ini mengarah ke pilihan, ya tidak, ini penyampaian agama yang kita sampaikan. Tidak boleh perilaku manusia, perilaku keadaan politik membatalkan itu hukum agama. Kalau agama bilang tidak boleh perempuan memimpin, tidak pantas perempuan memimpin, ya itu yang berlaku sampai hari kiamat. Tidak boleh gara-gara ada cara perempuan kita membatalkan itu hadis. Waduh, enak sekali, tidak boleh seperti itu. Agama ini harus lebih kuat daripada yang lain. Perilaku yang menyimpang itu tidak boleh dijadikan pegangan dasar kepada orang beriman. Kita ini orang beriman, alhamdulillah, syukurlah ada Quran dan ada sunnah yang membimbing kita. Pegang teguh itu, pegang baik-baik itu Quran ya. Cuma perempuan enaknya itu perempuan taat saja kepada suaminya ya, masuk surga itu. Yang penting salat pada waktunya, puasa Ramadan dan tidak durhaka kepada suami ya, masuk surga itu. Gampang taat kepada suami, apa susahnya? Nah, suami ini bukan setan yang kita orang baik-baik ini suami kita. Jadi yang makin bantah-bantah suami kita supaya cepat masuk surga. Semua pintu surga itu bisa dimasuki, pintu sahad, pintu jihad, pintu puasa, semua pintu dia bisa masuki bagi perempuan yang diridhai oleh suaminya. Kalau ada perempuan meninggal lantas pertama ucapan suaminya bahwa saya reda dengan istriku ini orang baik, maka dia masuk surga. Masalah. Tidak ada laki-laki itu bilang kalau perempuan, cuma Nabi bilang ya laki-laki yang terbaik kepada istrinya. Tidak ada bilang laki-laki yang paling sayang istrinya belum masuk surga, tidak ada seperti itu. Tapi ada hadis yang mengatakan perempuan yang taat kepada suaminya masuk surga. Wallahu a'lam. Saya kira demikian bukunya kita, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam fitnah karena kita berada di akhir zaman. Mari kita berusaha bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kita. Kita paksa-paksalah baca Al-Qur'an setiap hari, paksa-paksa bangun tahajud. Awalnya masih berat tapi dipaksakan dulu, insyaallah lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis.
Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.